Seorang ibu membawa putrinya ke dokter setelah menginap di rumah temannya. Sang dokter melihat celananya lalu dengan air mata langsung menelepon 110. Sebelum cerita dimulai, tinggalkan komentar di bawah dan katakan dari kota mana kamu menonton. Selamat menikmati kisah ini. Dia berjanji tidak akan sakit, Bu. Tapi sekarang sakit sekali, kata Aisyah dengan suara gemetar. Membuat hati ibunya Siti Aminah seakan berhenti berdetak saat melirik kaca spion mobil. Melihat putrinya yang baru berusia 6 tahun duduk diam di kursi pengaman sambil memeluk erat boneka kelinci kesayangannya. Air mata jatuh di wajah mungilnya. Seharusnya penjemputan setelah acara menginap di rumah sahabatnya Putri hanyalah rutinitas biasa. Namun tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Siti Aminah segera menepikan mobil ke pinggir jalan, membuka sabuk pengaman, dan menoleh ke putrinya. Sakit di mana, sayang? Siapa yang berjanji tidak akan sakit? Tanyanya berusaha menahan suara agar tetap tenang meski alarm dalam kepalanya berbunyi keras. Aisyah terseduh menunjuk pinggang dan pinggulnya. Sakit sekali, Bu. Bolehkah kita pulang? Wajahnya jelas penuh penderitaan. Siti Aminah menatap wajah putrinya dan saat itu juga membuat keputusan. Alih-alih berbelok ke kiri menuju apartemen sederhana mereka. Ia menyalakan lampu sein ke kanan dan melaju ke arah rumah sakit Islam Ciputat. Kita akan menemui dokter. Nah, mereka akan menolong agar sakitnya hilang, ujarnya sambil menggenggam erat setir. Sebagai ibu tunggal yang bekerja sebagai perawat jaga malam, ia terbiasa mempercayai nalurinya. Dan kali ini naluri itu berteriak, ada sesuatu yang salah. Siapa yang telah menyakiti anaknya? Apa yang sebenarnya terjadi di acara menginap itu? Ruang IGD pagi itu tenang hingga dokter Andi Saputra, tanpa hubungan keluarga dengan Siti Aminah meski nama belakang sama, menyambut mereka dengan senyum profesional. Yang segera memudar saat mendengar kekhawatiran sang ibu. Mari kita lihat pasien pemberani kita ini, katanya lembut menatap Aisyah. Boleh tunjukkan sakitnya di mana? Aisyah menunjuk lagi ke arah pinggul. Dokter mengangguk menenangkan. Boleh saya lihat sebentar? Ibumu tetap di sini? Ya. Siti Aminah menggenggam tangan putrinya saat dokter memeriksanya dengan hati-hati. Raut wajah dokter berubah halus, alisnya berkerut, matanya menegang. Lalu ia menatap Siti Aminah dan memberi anggukan kecil ke arah lorong. Aisyah, mau mewarnai sebentar? Suster Rahma punya gambar kelinci yang bagus, ujar dokter ketika perawat ramah itu datang membawa buku gambar dan krayon. Di lorong dokter berbicara dengan suara pelan. Ada memar yang mengkhawatirkan. Ditambah perkataannya tentang seseorang yang berjanji tidak akan sakit. Saya rasa kita harus mengikuti protokol dan menghubungi pihak berwenang. Dunia Siti Aminah terasa jungkir balik. Anda pikir ada sesuatu terjadi di rumah menginap? Ia bahkan tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Saya tidak tahu, jawab dokter jujur. Tapi saya lebih suka terlalu berhati-hati daripada melewatkan sesuatu penting. Saya akan memanggil Inspektur Bayu Haryanto. Dia spesialis kasus anak. Saat dokter melangkah pergi untuk menelepon, Siti Aminah bersandar di dinding dengan pikiran yang berpacu kencang. Keluarga Hadi Pratama dan Dewi Lestari sudah bertahun-tahun bersahabat dengannya. Mereka memperlakukan Aisyah seperti anak sendiri. Mustahil. Pasti ada penjelasan lain. Tetapi mengapa putrinya mengucapkan kata-kata mengerikan itu? Dia berjanji tidak akan sakit. Siti Aminah menarik nafas panjang dan menegakkan bahunya. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi putrinya dengan segala cara. Saat kembali ke ruang periksa di mana Aisyah sedang serius mewarnai gambar rambut kuda poni dengan krayon. Siti Aminah bertanya-tanya bagaimana sebuah acara menginap sederhana bisa membuat dunia mereka jungkir balik hanya dalam hitungan jam. Dan di seberang kota, Inspektur Bayu Haryanto sudah meraih jasnya. Menanggapi panggilan yang akan membawanya pada salah satu kasus paling mengejutkan sepanjang karir panjangnya. Selama 25 tahun bertugas, ia sudah melihat segalanya. Rambutnya yang mulai memutih dan garis halus di wajahnya bercerita tentang banyak kasus. Banyak diantaranya melibatkan anak-anak. Ketika ia melangkah masuk melalui pintu geser rumah sakit Islam Ciputat, ia merasakan kembali beban tanggung jawab itu. Beban untuk menyelidiki kasus yang melibatkan mereka yang paling rentan. Saya datang untuk kasus keluarga Matius, katanya pada resepsionis yang lalu mengarahkannya ke ruang konsultasi pribadi di mana seorang dokter bernama Dr. Andi Saputra menunggunya. Terima kasih sudah datang begitu cepat, Inspektur,
ujar dokter itu sambil menjabat tangan Inspektur Bayu Haryanto dengan tegas. Gadis itu berusia 6 tahun, baru saja pulang dari acara menginap di rumah temannya. Ia membuat pernyataan mengkhawatirkan kepada ibunya tentang seseorang yang berjanji tidak akan sakit, tapi ia memiliki memar yang tidak jelas asalnya di bagian pinggul. Inspektur Bayu Haryanto mengangguk dengan ekspresi netral. Ia sudah lama belajar untuk tidak buru-buru menyimpulkan sesuatu. "Apakah Anda sudah bicara dengan ibunya?" tanya dia. "Ya, Siti Aminah. Dia sebenarnya salah satu perawat jaga malam kami di sini. Ibu tunggal yang sering bekerja 2 shift untuk mencukupi kebutuhan. Sekarang dia sangat terpukul," jawab dokter. "Dan keluarga yang menjadi tuan rumah acara menginap, keluarga Hadi Pratama. Menurut penjelasan Siti Aminah, mereka sudah bersahabat bertahun-tahun, tapi kami belum bisa menghubungi mereka." Inspektur Bayu Haryanto mencatat hal itu di buku catatan kulit kecilnya. "Saya ingin bicara dengan Siti Aminah terlebih dahulu, lalu dengan anaknya secara terpisah kalau bisa." Dokter itu lalu mengantarnya ke ruang tunggu kecil di mana Siti Aminah duduk dengan kepala di tangan. Matanya sembab tapi tampak bertekad. Ia menoleh saat mereka datang. "Ibu Siti Aminah, saya Inspektur Bayu Haryanto." Katanya lembut memilih duduk di sampingnya alih-alih berhadapan. Sebuah teknik kecil yang ia pelajari untuk membangun kepercayaan. "Saya tahu ini sulit, tapi saya perlu menanyakan beberapa hal tentang Aisyah dan acara menginap itu." Siti Aminah mengangguk sambil menegakkan bahu. "Tentu apapun yang bisa membantu Aisyah. Ceritakan tentang keluarga Hadi Pratama dan Dewi Lestari yang menjadi tuan rumah," pinta Inspektur. "Mereka sudah menjadi teman kami sejak Aisyah dan putri mereka. Putri masuk TK bersama. Mereka orang baik. Pak Inspektur, Dewi Lestari adalah guru TK. Sementara Hadi Pratama bekerja di bidang konstruksi, mereka sangat menyayangi Aisyah." Suaranya tercekat. "Saya tak bisa percaya sesuatu bisa terjadi di sana." Inspektur Bayu Haryanto mengamatinya dengan saksama. "Ketika Anda mengantar Aisyah kemarin, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh?" "Apa saja?" Siti Aminah berpikir sejenak. "Tidak, mereka sedang menyiapkan permainan istana balong besar di halaman belakang. Anak-anak begitu bersemangat. Dewi Lestari bila mereka berencana menonton film dengan jagung rebus dan membangun benteng dari selimut di ruang tamu seharusnya menyenangkan." Setetes air mata jatuh di pipinya. "Dan ketika saya menjemputnya pagi ini, Dewi Lestari bilang mereka bersenang-senang. Aisyah tampak lelah tapi bahagia saat masuk mobil. Baru saat perjalanan pulang dia mulai menangis dan berkata," Siti Aminah terhenti berjuang mengulang perkataan putrinya. "Dia bilang, dia berjanji tidak akan sakit, Bu. Tapi sekarang sakit sekali." Inspektur Bayu Haryanto menulis kata demi kata, lalu menatap "Dan Anda segera membawanya ke sini." "Ya, saya perawat. Saya tahu kapan sesuatu tidak beres," jawab Siti Aminah tegas. Inspektur Bayu Haryanto mengangguk penuh penghargaan. "Yang Ibu lakukan sudah benar sekali, Ibu Siti Aminah," ujar Inspektur Bayu Haryanto sambil menutup buku catatannya. "Sekarang saya ingin bicara dengan Aisyah. Bolehkah?" Siti Aminah ragu sejenak. Dia sudah ketakutan dan bingung. "Saya tidak ingin membuatnya lebih buruk." "Saya mengerti." Suara Inspektur Bayu Haryanto melembut. "Saya sudah bekerja dengan anak-anak hampir sepanjang karir saya. Saya janji akan lembut dan tidak mengarahkan jawabannya. Kita perlu mendengar ceritanya dari mulutnya sendiri." Setelah berpikir, Siti Aminah mengangguk. "Baik, tapi saya ingin ada di sana." "Sebenarnya," jawab Inspektur hati-hati. "Anak-anak kadang berbagi detail berbeda. Saat orang tuanya tidak ada, bagaimana kalau ia berbicara dengan spesialis anak kami, Ibu Fitri? Dia terlatih khusus untuk situasi seperti ini." Seolah sudah diatur, seorang perempuan berwajah hangat dengan rambut keriting muncul di pintu. Inspektur Bayu Haryanto memperkenalkan mereka dan setelah percakapan singkat, Siti Aminah dengan berat hati setuju. Saat Ibu Fitri menuju menemui Aisyah, Inspektur memeriksa ponselnya. Ada pesan dari kantor, keluarga Hadi Pratama dan Dewi Lestari masih belum bisa dihubungi. Misteri itu makin dalam setiap menitnya. "Satu pertanyaan lagi, Ibu Siti Aminah," ucap Inspektur. "Apakah kata roket punya arti khusus bagi Aisyah?" Sang ibu mengerutkan dahi. "Tidak, setahu saya tidak." "Kenapa?" Inspektur hanya mengangguk. "Terima kasih atas kerja."
Ia berjalan pergi dengan perasaan bahwa kasus ini akan berkembang dengan cara yang tak terduga. Sementara itu, Ibu Fitri, spesialis anak telah mengubah ruang rumah sakit yang steril menjadi tempat yang lebih ramah. Meja periksa ditutup kain warna-warni dan deretan boneka berjajar ceria di dinding. Aisyah duduk bersila di alas bermain, menata boneka dalam lingkaran. "Kamu sedang pesta teh?" tanya Ibu Fitri sambil duduk di sampingnya. Aisyah mengangguk. "Kemarin aku dan Putri membuat pesta teh. Kami pura-pura jadi astronot minum teh di bulan." "Wah, seru sekali," senyum Ibu Fitri. "Aku dengar kamu menginap di rumah Putri. Bisa ceritakan?" Wajah Aisyah berseri. "Itu yang terbaik. Kami menonton Frozen makan jagung rebus dan kue kering. Ayahnya Putri Hadi Pratama membuat martabak manis berbentuk bintang untuk sarapan. Martabak bintang. Luar biasa. Lalu apa lagi? Kami bermain jadi putri dan membuat benteng dari selimut," bisiknya sambil mendekat. "Kami bermain di roket." Alis Ibu Fitri terangkat. "Roket itu terdengar menakjubkan." "Itu rahasia," ujar Aisyah tampak cemas. "Putri bilang hanya untuk kami." "Jangan khawatir, aku pandai menyimpan rahasia," kata Ibu Fitri menenangkan. "Ceritakan tentang roket itu." "Itu super besar dan melenting," jelas Aisyah sambil merentangkan tangan. "Hadi Pratama bilang itu cuma istana balon biasa. Tapi aku dan Putri pura-pura itu roket ke Mars. Ada bagian tinggi yang bisa kami panjat." "Hebat sekali," ucap Ibu Fitri. "Ada sesuatu yang terjadi saat kamu bermain di roket." Senyum Aisyah memudar. "Aku jatuh. Aku coba lompat dari bagian paling tinggi seperti astronaut tapi terpeleset dan jatuh ke bagian keras. Ya Allah, pasti sakit," kata Ibu Fitri penuh simpati. "Apa yang terjadi setelah itu?" Aku menangis sedikit. Lalu Hadi Pratama lari dengan wajah panik. Dia menggendongku ke dalam rumah, menaruh sesuatu yang dingin di pinggulku, lalu memberi obat merah yang perih dan membalut dengan perban besar. Dia bilang tidak akan sakit, tapi tetap perih. Ibu Fitri mengangguk sambil mencatat hati-hati. "Sekarang bagaimana rasanya?" "Lebih sakit sekarang." Bibir bawah Aisyah bergetar. "Kenapa aku ada di rumah sakit, Bu? Apa aku sakit parah?" "Tidak sayang. Dokter hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja setelah jatuh," jawab Ibu Fitri menenangkan. "Kamu anak yang sangat berani." Di lorong rumah sakit, Inspektur Bayu Haryanto mencoba sekali lagi menghubungi keluarga Hadi Pratama. Akhirnya sambungan terhubung. "Halo?" Suara seorang perempuan menjawab dengan napas agak terengah. "Ibu Dewi Lestari, saya Inspektur Bayu Haryanto dari Polres Ciputat." Terdengar jeda singkat. "Polisi, ada apa, Pak?" "Semuanya baik-baik saja. Saya menelepon tentang Aisyah. Dia sekarang berada di Rumah Sakit Islam Ciputat." Suara Dewi Lestari langsung meninggi karena cemas. "Rumah sakit? Ya Allah, apa yang terjadi? Apakah dia baik-baik saja?" "Dia aman, Bu. Tapi ada beberapa kekhawatiran mengenai cedera yang dialaminya saat berada di rumah Anda. Bisakah Anda dan suami datang ke kantor untuk memberikan keterangan?" "Tentu segera kami sekeluarga dari tadi pagi di Taman Kota bersama Putri." "Astagfirullah. Cedera apa?" "Dia tampak baik-baik saja saat dijemput Siti Aminah tadi pagi." Inspektur menjaga nada suaranya tetap profesional. "Kita akan bahas semuanya setelah Anda tiba." "Berapa lama kira-kira sampai di kantor?" 20 menit. Mungkin lebih cepat. Kami berangkat sekarang." Setelah menutup panggilan, Ibu Fitri mendekat dengan membawa catatannya. "Pak Inspektur, saya rasa Anda ingin mendengar ini." Aisyah menyebut sesuatu tentang roket di rumah keluarga Hadi Pratama. Alis Inspektor terangkat. "Roket? Ya, maksudnya istana balon yang anak-anak pura-pura jadikan roket. Menurut Aisyah, dia jatuh dari bagian tinggi ke sisi yang keras. Lalu Hadi Pratama menolongnya dengan kompres dingin dan perban." Ekspresi Inspektur berubah saat mencoba menyatukan potongan-potongan informasi. "Saya harus melihat langsung halaman belakang rumah itu dan segera berbicara dengan keluarga Hadi Pratama," ucapnya tegas. Siti Aminah mendekat dengan wajah tegang. "Pak Inspektur, apa yang sebenarnya terjadi?"
Inspektur Bayu Haryanto menatapnya dengan lembut. Bu Siti Aminah, ada informasi baru. Tampaknya Aisyah mengalami kecelakaan di Istana Balon di rumah Hadi Pratama. Jatuh. Siti Aminah mengulang dengan nada bingung bercampur lega. Kami masih menyelidiki, jawab Inspektur hati-hati. Tapi Aisyah bilang ia jatuh dari yang disebutnya roket dan ditolong oleh Hadi Pratama. Diberi obat merah dan perban, tangan Siti Aminah menutup mulutnya. Jadi maksudnya yang dia bilang tidak akan sakit adalah obat yang dipakaikan. Itu mungkin, anggup Inspektur. Tapi saya harus memastikan semuanya. Keluarga itu sedang menuju kantor sekarang. Seolah sudah diatur. Dokter Andi Saputra datang membawa berkas medis Aisyah. Pak Inspektur, saya meninjau ulang pola memarnya. Ini bisa konsisten dengan jatuh, terutama jika menghantam sisi atau sudut yang keras. Untuk pertama kali sejak tiba di rumah sakit, Inspektur merasakan sedikit beban terangkat, tapi pengalaman panjangnya membuatnya tetap waspada. Jangan terburu-buru. Menyimpulkan, saya harus lihat langsung halaman belakang dan Istana Balon itu. Tak lama kemudian, mobil dinasnya berhenti di depan rumah 2 lantai milik keluarga Hadi Pratama dengan pagar putih dan taman bunga berwarna-warni yang memberi kesan tentram khas perumahan Depok. Di gerbang sudah menunggu petugas Ridwan yang lebih dulu dikirim. Rumah kosong, Pak. Tetangga bila mereka pergi terburu-buru sekitar 1 jam lalu. Inspektur mengangguk. Mereka memang menuju kantor. Saya hanya perlu melihat halaman belakang. Dengan izin tetangga mereka menyusuri jalan samping rumah. Halaman belakang pun tampak ada ayunan, kotak pasir, dan di tengahnya sebuah istana balon sebagian kempis tergeletak di atas rumput seperti kapal luar angkasa yang jatuh. Itulah pasti yang disebut roket. Gumam Inspektur Bayu Haryanto sambil mendekati istana balon warna-warni itu. Ukurannya lebih besar dari yang ia bayangkan dengan beberapa ruang dan bagian panjat. Satu sisi ada perosotan dan sisi lainnya ada menara pengawas kecil dengan jendela plastik. Meski sebagian kempis, ia bisa melihat bagaimana anak-anak menjadikannya pesawat luar angkasa dalam imajinasi mereka. Pak, lihat ini. Seru petugas Ridwan menunjuk bagian dasar menara. Inspektur jongkok memeriksa rangka plastik yang memberi struktur pada menara saat dipompa, ujungnya sedikit menonjol dari kain kempis. Sudut kerasnya terlihat jelas. Kalau ada anak jatuh dari atas sana dan menghantam sudut ini, itu bisa pasti menyebabkan memar. Lanjut petugas Ridwan. Inspektur mengambil beberapa foto dengan ponselnya, mengukur tinggi menara dan posisi rangka. Ia juga memperhatikan sesuatu di meja teras. Kotak P3K kecil terbuka dengan bungkus perban dan tabung obat merah. Amankan kotak itu sebagai barang bukti dan foto semuanya. Perintahnya ponselnya berdering dari kantor. Inspektur keluarga Hadi Pratama sudah tiba. Mereka membawa putri mereka. Putri tidak menemukan pengasuh. Bagus buat mereka. Nyam segera ke sana. Jawabnya. Di ruang interogasi kantor Polres Ciputat, Dewi Lestari dan Hadi Pratama duduk cemas. Sementara Putri ditempatkan di ruang lain dengan seorang petugas ramah dan sekotak mainan. Pak Hadi Pratama, Bu Dewi Lestari, terima kasih sudah datang. Cepat, ucap Inspektur saat masuk. Tolong, bagaimana kondisi Aisyah? Tanya Dewi Lestari dengan mata cemas. Kami sangat khawatir sejak telepon Anda, Aisyah sedang dirawat dengan baik di rumah sakit. Jawab Inspektur menenangkan. Tapi saya perlu menanyakan beberapa hal tentang acara menginap itu. Hadi Pratama mencondongkan tubuh. Kedua tangannya yang kasar karena pekerjaan konstruksi saling menggenggam erat. Tentu apapun, tapi kami tidak mengerti apa yang terjadi pagi tadi saat dijemput. Siti Aminah. Aisyah terlihat baik-baik saja. Inspektur membuka buku catatannya. Mari kita bicara tentang istana balon di halaman belakang yang disebut Aisyah Red. Pasangan itu saling berpandangan. Istana balon itu, jelas Hadi Pratama. Saya sewakan akhir pekan ini sebagai kejutan untuk anak-anak. Apakah terjadi sesuatu saat mereka bermain di situ? Dewi Lestari ragu sebentar lalu mengangguk. Kemarin sore Aisyah terjatuh. Mereka melompat dari platform tinggi. Padahal tidak boleh. Saya baru masuk sebentar angkat telepon. Hadi Pratama menimpali dengan wajah penuh rasa bersalah. Saya dengar dia menangis. Saya lari keluar dan menemukannya di tanah. Dia jatuh dari platform atas. Lalu apa yang Anda lakukan, Pak Hadi Pratama? Tanya Inspektur. Saya gendong dia masuk,
Beri kompres es di pinggulnya, lalu periksa apakah ada luka serius. Ada sedikit lecet. Jadi saya olesi obat merah dan tutup dengan perban besar. Ia mengusap rambutnya gelisah. Saya bilang tidak akan sakit, tapi dia tetap meringis. Anak-anak selalu begitu. Inspektur mencatat dengan wajah netral. Dan Anda tidak berpikir untuk menelepon ibunya? Sejujurnya tampak tidak serius. Jawab Dewi Lestari. Aisyah kembali bermain dalam 15 menit dan bersenang-senang sepanjang malam. Kami tidak akan pernah menyembunyikan hal penting dari Siti Aminah. Anak-anak sangat bersemangat dengan misi rahasia roket mereka, tambah Hadi Pratama. Mereka bahkan meminta kami berjanji tidak memberitahu siapapun tentang misi luar angkasa mereka. Itu hanya permainan bagi mereka, pikir Inspektur Bayu Haryanto sambil menatap wajah Hadi Pratama dan Dewi Lestari. Terlihat jelas kekhawatiran mereka, kebingungan, dan kesadaran bahwa ucapan kecil seorang anak bisa disalahartikan menjadi sesuatu yang berbahaya. Satu pertanyaan lagi, ujar Inspektur. Di mana perban itu sekarang? Apakah Aisyah masih memakainya pagi ini? Pasangan itu saling pandang. Lalu Dewi Lestari menjawab, saya memeriksanya pagi ini sebelum sarapan. Terlihat baik-baik saja, tapi Aisyah bilang gatal, jadi saya ganti dengan yang baru. Inspektur mengangguk dan mencatat, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang saya ingin berbicara dengan Putri. Boleh? Setelah pasangan itu diantar keluar ruangan, Inspektur menarik napas sejenak. Potongan teka-teki mulai tersusun. Tapi ia butuh satu konfirmasi lagi dari Putri sendiri. Di ruang sebelah. Putri duduk sambil mewarnai gambar dua anak perempuan tersenyum di dalam sesuatu yang mirip roket. Ia mendongak saat Inspektur masuk. Rambut dikepang dua. Hai Putri. Sapa Inspektur Bayu Haryanto lembut. Duduk di meja kecil anak-anak. Saya Inspektur Bayu. Boleh kita bicara tentang acara menginapmu dengan Aisyah? Putri mengangguk bersemangat tanpa sadar betapa serius situasinya. Itu seru banget. Apalagi dengan roket rahasia kami. Inspektur tersenyum. Terkadang kebenaran sesederhana itu. Ceritakan tentang roket itu, ujarnya sambil menyodorkan kertas kosong dan krayon. Wajah Putri berseri. Roket terbaik di seluruh alam semesta. Ia mengambil krayon merah dan mulai menggambar. Bagian dalamnya memantul, tapi pusat kendali ada di atas ini. Ia menunjuk platform tinggi. Di situ kapten duduk. Dan siapa kaptennya? Tanya Inspektur. Kami bergantian. Tapi waktu jatuh itu, Aisyah yang jadi kapten. Dia mencoba lompat luar angkasa seperti astronaut. Tangan kecilnya menggambar sosok tongkat di udara. Dia harusnya mendarat di bagian empuk, tapi meleset dan kena bagian keras. Dia menangis lama. Lalu apa yang terjadi? Ayah lari sangat cepat. Dia tampak ketakutan menggendong Aisyah masuk seperti Putri lalu memberi obat merah yang perih. Aku pegang tangannya. Itu tugas sahabat. Inspektur mengangguk mendorongnya bercerita. Setelah itu kami menonton Frozen dan makan es putar. Ayah bilang es krim bisa membuat semua jadi lebih baik. Wajah Putri tiba-tiba cemas. Apakah Aisyah baik-baik saja? Apakah dia marah padaku karena terluka di rumahku? Tidak, Aisyah tidak marah, jawab Inspektur lembut. Dia hanya di rumah sakit agar dokter memastikan keadaannya. Putri mengangguk lega. Kami ingin dia datang lagi. Kali ini kami akan hati-hati di roket. Boleh aku simpan gambarmu? Tanya Inspektur. Tentu pastikan Aisyah mendapatkannya. Aku menggambarnya sebagai kapten. Katanya sambil menunjuk sosok tersenyum dengan rambut kuning. Saat Inspektur berterima kasih dan hendak pergi, Putri menarik lengannya. Pak Inspektur, apakah Ibu Aisyah marah pada ayahku? Pagi tadi wajahnya terlihat kesal. Inspektur berlutut menatap mata anak itu. Kadang orang dewasa khawatir sekali pada anak-anaknya, apalagi kalau terluka. Tapi saya yakin setelah semua jelas, semuanya akan baik-baik saja. Kembali di Rumah Sakit Islam Ciputat, ia menemukan Siti Aminah mondar-mandir di ruang tunggu. Wajahnya letih dengan lingkar hitam di bawah mata. Bu Siti Aminah, ucapnya lembut. Saya sudah berbicara dengan keluarga Hadi Pratama dan memeriksa halaman belakang mereka. Aku juga punya informasi baru dari Putri, ujar Inspektur Bayu Haryanto. Siti Aminah mendongak,
Matanya mencari jawaban dan inspektur menunjukkan foto-foto yang ia ambil dari istana balon dan rangka plastik yang menonjol. Aisyah jatuh dari platform tertinggi istana balon ini yang mereka sebut roket. Menurut Putri dan keluarga Hadi Pratama, ia mengenai sudut plastik keras ini. Siti Aminah menatap foto-foto itu. Perlahan kesadaran muncul di wajahnya dan Hadi Pratama yang merawat lukanya. Inspektur mengangguk. Ia memberi obat merah yang perih meski berjanji tidak akan sakit, lalu membalut dengan perban. Putri juga mengonfirmasi hal itu saat diwawancarai terpisah. Siti Aminah terjatuh di kursi. Tangannya gemetar. Jadi waktu Aisyah berkata, dia janji tidak akan sakit. Maksudnya obat merah itu. Inspektur menegaskan lembut. Benar. Siti Aminah menutup wajah dengan kedua tangannya. Perasaannya campur aduk antara lega, malu, dan takut membayangkan kemungkinan terburuk. Saat itu, Dr. Andi Saputra mengetuk pelan pintu ruang tunggu lalu masuk membawa rekam medis dan tablet berisi gambar. Saya sudah menyelesaikan pemeriksaan menyeluruh, katanya dengan nada lega. Pola memar sepenuhnya konsisten dengan jatuh mengenai tepi keras seperti yang dijelaskan. Siti Aminah menghela napas panjang, jadi hanya kecelakaan. Ya, jawab dokter. Dan saya juga menemukan sisa obat merah di sekitar memar serta bekas perkat perban besar. Inspektur mengangguk. Itu cocok dengan penjelasan keluarga Hadi Pratama. Saya ingin menghadirkan Aisyah lagi. Lanjut, dokter. Kita perlu mendengar ceritanya langsung sekarang setelah gambaran lebih jelas. Ketika Aisyah masuk sambil menggandeng tangan Ibu Fitri, ia menatap hati-hati para orang dewasa di ruangan. Matanya membesar saat melihat lencana inspektur. Apakah saya dalam masalah? Tanyanya kecil. Tidak sama sekali, sayang. Jawab Siti Aminah sambil merentangkan tangan. Aisyah segera memanjat ke pangkuannya mencari pelukan. Aisyah, ucap Inspektur Bayu Haryanto lembut. Kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Putri. Bisa ceritakan tentang roket itu? Wajah Aisyah sedikit cerah. Itu istana balon super besar. Tapi aku dan Putri berpura-pura itu roket ke Mars. Pak Hadi Pratama yang meniupkannya dengan mesin khusus. Lalu apa yang terjadi saat bermain di sana? Tanya inspektur. Aku jadi kapten. Aku coba lompatan khusus dari menara tinggi tapi terpeleset dan jatuh ke bagian keras bukan bagian empuk. Ia menunjuk pinggulnya. Sakit sekali. Apa yang dilakukan Pak Hadi Pratama? Tanya Dr. Andi Saputra. Dia menggendongku masuk kasih es di sini. Lalu obat merah yang perih padahal katanya tidak akan sakit. Kemudian perban unicorn. Jawab Aisyah sambil mengerutkan wajah. Siti Aminah memeluknya erat. Jadi itu maksudmu waktu di mobil? Saat bilang dia janji tidak sakit. Aisyah mengangguk obatnya perih. Bu dan pagi ini malah makin sakit. Itu karena memar sering terasa lebih sakit sehari setelahnya. Jelas dokter. Andi Saputra. Pembuluh darah pecah dan tubuh merespon dengan peradangan yang memuncak 24-48 jam setelah benturan. Inspektur Bayu Haryanto memperhatikan wajah Siti Aminah yang perlahan diliputi rasa lega setelah beban berat terangkat. Meski rasa malu dan bersalah mulai menyusup. Aisyah, kamu sangat berani dan membantu. Terima kasih. Sudah. Jujur katanya. Ibu Fitri tersenyum hangat. Mau menggambar lagi, sayang? Aku punya krayon warna-warni khusus. Saat Aisyah berpindah ke meja kecil di pojok bersama Ibu Fitri, Siti Aminah menoleh kepada Inspektur Bayu Haryanto dan Dr. Andi Saputra. Suaranya hampir tak terdengar. Aku pikir aku begitu takut hingga ia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Kamu sudah melakukan hal yang tepat sebagai seorang ibu, jawab Inspektur meyakinkan. Kamu melihat anakmu kesakitan, mendengar perkataan yang mengkhawatirkan, dan segera mencari pertolongan medis, sistem bekerja sebagaimana mestinya. Dr. Andi Saputra mengangguk setuju. Tenaga medis memang wajib melapor, buti Siti Aminah. Saya hanya mengikuti protokol berdasarkan kondisi awal. Tidak ada yang salah dilakukan. Tapi keluarga Hadi Pratama dan Dewi Lestari, ucap Siti Aminah dengan mata berkaca-kaca. Apa yang mereka pikirkan tentangku setelah aku sempat menduga mereka menyakiti anakku? Inspektur Bayu Haryanto mencondongkan tubuh. Mereka cemas pada Aisyah dan juga persahabatan kalian. Mereka mengerti sepenuhnya. Bahkan ia mengecek ponselnya.
Saat ini mereka ada di lobi rumah sakit. Ingin bertemu denganmu jika kau siap. Siti Aminah menarik napas panjang dan menegakkan bahunya. Aku perlu meminta maaf kepada mereka dan berterima kasih pada Hadi Pratama yang sudah merawat Aisyah ketika jatuh. Ketika inspektur pergi menjemput keluarga itu, Dr. Andi Saputra menepuk tangan. Siti Aminah menenangkan. Ingatlah semua orang di sini bertindak karena cinta dan kepedulian pada Aisyah. Kadang itu menimbulkan salah paham tapi pada dasarnya semua ingin melindungi anak. Siti Amin mengangguk sambil melihat Aisyah yang bahagia menggambar dengan krayon warna-warni. Aman tanpa tahu ketakutan yang melanda orang dewasa di sekitarnya. Ia sadar seringkali penjelasan paling sederhana adalah yang benar. Dan anak-anaklah yang paling jernih menyampaikan kebenaran. Pintu ruang. Tunggu terbuka saat Inspektur Bayu Haryanto masuk bersama keluarga Hadi Pratama. Mata Dewi Lestari sembab karena menangis. Sementara Hadi Pratama berdiri protektif di sampingnya. Wajahnya penuh campuran cemas dan ragu. Di antara mereka berdiri Putri yang langsung berseri melihat Aisyah. Aisyah. Serunya sambil melambaikan tangan. Aku bawa Kapten Sparkles untukmu. Ia mengangkat boneka kelinci kesayangannya yang diberi helm dari kertas timah. Sejenak orang dewasa membeku dalam ketegangan. Beban tuduhan yang tak terucap menggantung di udara. Siti Aminah perlahan berdiri. Tangannya bergetar. Dewi Hadi, aku tak tahu harus berkata apa. Dewi Lestari melangkah maju lebih dulu dengan naluri seorang guru. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, Siti. Kamu hanya melindungi putrimu, tapi aku. Siti Aminah terbah, kamu berpikir seperti ibu manapun saat anak pulang dengan luka dan berkata sesuatu yang mengkhawatirkan. Setelah Hadi Pratama lembut, aku pun akan melakukan hal yang sama jika itu terjadi pada putri. Akhirnya air mata Siti Aminah jatuh. Aku sungguh minta maaf. Kalian begitu baik kepada kami dan aku. Dewi Lestari langsung memeluknya erat. Sudahlah, tak ada yang perlu dimaafkan. Di sisi lain ruangan, tanpa menyadari drama orang dewasa, Putri bergabung dengan Aisyah di meja gambar. Lihat, aku buat kartu semoga lekas sembuh, ujarnya sambil menunjukkan karya kertas berwarna. Dan aku bawa Kapten Sparkles karena dia punya kekuatan penyembuhan. Aisyah menerima boneka itu dengan penuh hormat. Terima kasih. Apakah dia tahu kalau kita menabrakkan roket? Bisiknya Putri terkikik. Tidak apa-apa. Ayah bilang nanti kita boleh main lagi kalau kamu sudah sembuh. Tapi harus ikuti aturan. Tidak boleh lompat dari menara komando. Inspektur Bayu Haryanto mengamati suasana dengan kepuasan tenang. Dalam pekerjaannya jarang ia menyaksikan penyelesaian sinda ini. Dr. Andi Saputra menghampiri menawarkan secangkir kopi. Bukan kasus biasa. Ya, Inspektur. Inspektur Bayu Haryanto menggeleng. Rasanya melegakan ketika semuanya ternyata lebih sederhana daripada dugaan awal. Biasanya justru sebaliknya, ujar Inspektur Bayu Haryanto. Kita semua sudah melakukan tugas. Siti Aminah membawa anaknya ketika khawatir. Aku melapor saat melihat sesuatu yang mencurigakan dan kamu menyelidiki secara menyeluruh sistem bekerja sebagaimana mestinya meski sempat menimbulkan kekhawatiran. Dr. Andi Saputra menambahkan, Inspektur Bayu Haryanto mengangguk penuh arti. Selalu layak memastikan seorang anak benar-benar aman. Di seberang ruangan, Hadi Pratama berjongkok di samping Aisyah. Bagaimana kabar astronaut favoritku? Aisyah menatapnya serius. Pinggangku masih sakit sedikit. Maaf ya, ucap Hadi. Dan maaf obat merahnya perih. Padahal aku janji tidak sakit. Tidak apa-apa, jawab Aisyah polos. Mama bilang kadang sesuatu. Memang sedikit sakit supaya kita cepat sembuh. Hadi menatap Siti Aminah. Keduanya saling memahami betapa keras mereka ingin melindungi anak-anak bahkan dari rasa sakit kecil sekalipun. Dewi Lestari bergabung menepuk bahu Siti Aminah. Kenapa kalian tidak datang makan malam ke rumah? Tidak ada yang mewah, hanya teman es mendukung. Siti Aminah tersenyum sambil menghapus sisa air mata. Aku mau. Kita semua butuh suasana normal setelah hari ini. Saat Inspektur Bayu Haryanto bersiap pergi, ia berhenti sejenak memperhatikan kedua keluarga itu sudah mulai pulih, membangun kembali kepercayaan. Di sakunya tersimpan gambar roket karya Putri. Pengingat sederhana bahwa dunia anak-anak sering lebih ajaib sekaligus lebih jujur daripada dunia orang dewasa.
Ia sadar penyelidikan paling penting kadang bukan tentang kejahatan, tapi tentang salah paham dan menyembuhkannya sama berharganya dengan memecahkan kasus. Malam itu sesuai janji Siti Aminah dan Aisyah datang ke rumah keluarga Hadi Pratama. Orang dewasa berusaha memulihkan kehangatan sementara Putri dan Aisyah sudah melupakan drama hari itu, berbisik dan tertawa kecil dengan permainan rahasia baru. Anak-anak, makan malam sudah siap. Panggil Dewi Lestari meletakkan nasi goreng kampung panas di meja makan. Saat semua berkumpul, Hadi Pratama mengangkat gelas es jeruk untuk persahabatan dan saling pengertian. Ia bersulang, disambut senyum orang dewasa dan cemoh lucu dari anak-anak. Setengah jalan makan malam, ponsel Siti Aminah berdering. Ia melihat layar lalu mengernyit dari rumah sakit, katanya sambil pamit menjawab, yang lain tetap makan. Tapi Hadi Pratama memperhatikan wajahnya berubah pucat saat mendengarkan. Ketika ia kembali ke meja, wajahnya benar-benar tegang. Semua baik-baik saja? Tanya Dewi Lestari cemas. Siti Aminah ragu menoleh pada anak-anak lalu berbisik, Dokter Andi Saputra ingin memeriksa Aisyah lagi besok pagi. Katanya ada sesuatu yang tidak biasa dari hasil tes darahnya. Tes darah? Suara Hadi yang biasanya tegas kini tercekat, tangannya kaku memegang garpu. Ya, jawab Siti Aminah pelan. Mereka memang rutin melakukan itu pada anak yang datang dengan luka. Dia tidak menjelaskan rinci, hanya bilang perlu tindak lanjut. Suasana berat menyelimuti meja sementara. Aisyah dan Putri tetap riang berdebat apakah es krim atau puding coklat lebih enak. Malam itu ketika hendak pulang, Dewi Lestari memeluk sahabatnya erat. Telepon kami segera setelah tahu sesuatu. Apapun itu, kami akan ada untuk kalian. Siti Aminah mengangguk bersyukur. Mungkin ini hanya hal kecil, katanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri seperti ia meyakinkan keluarga Hadi Pratama. Sekadar pemeriksaan rutin. Malam itu, Siti Aminah menidurkan Aisyah, tapi rasa cemas terus menggerogoti hatinya. Apa hasil tes itu? Apakah ada sesuatu yang lebih serius di balik cedera putrinya yang selama ini terlewat? Karena semua orang hanya fokus pada insiden jatuhnya? Ia segera menelepon Rumah Sakit Islam Ciputat, namun tidak bisa langsung berbicara dengan Dokter Andi Saputra. Suster Rahma yang sedang berjaga hanya memastikan janji temu pukul 9 pagi. Malam itu Siti Aminah gelisah tak bisa tidur. Pikirannya terus memunculkan skenario terburuk. Pagi harinya lingkaran hitam tampak jelas di bawah matanya. Tapi ia tetap berusaha terlihat ceria di depan Aisyah. Kita hanya akan bertemu lagi dengan Dokter Andi Saputra, ujarnya di perjalanan. Untuk memastikan pinggulmu sembuh dengan baik. Saat tiba di ruang anak, mereka terkejut mendapati Inspektur Bayu Haryanto sudah menunggu bersama Dokter Andi Saputra. Kehadiran sang inspektur membuat hati Siti Aminah kembali diliputi kegelisahan. Kenapa Inspektur Bayu Haryanto ada di sini? Bisiknya pada dokter. Sementara Aisyah sibuk melihat ikan-ikan di akuarium. Dokter menariknya ke sudut yang tenang. Kami menemukan sesuatu yang tidak biasa di hasil tes darahnya, katanya pelan. Ada obat penenang bernama Zolarum. Biasanya dipakai orang dewasa dengan gangguan kecemasan atau tidur, tapi tidak diizinkan untuk anak-anak. Itulah sebabnya Inspektur Bayu Haryanto ada di sini. Kita harus tahu bagaimana zat ini masuk ke tubuh Aisyah. Napas Siti Aminah tercek. Tidak mungkin. Saya tidak pernah memberinya obat seperti itu. Apa mungkin hasil tesnya salah? Dokter Andi Saputra menggeleng, kami sudah memeriksa 2 kali, kadarnya rendah, tapi jelas ada. Inspektur Bayu Haryanto mendekat. Ibu Siti, apakah mungkin ada akses obat di rumah atau mungkin di rumah keluarga Hadi Pratama? Siti Aminah menggeleng tegas. Semua obat saya simpan di lemari tinggi dan terkunci dan keluarga Hadi Pratama tidak mungkin. Ucapannya terhenti sejenak teringat kejadian kemarin. Dengan nada tenang, Inspektur berkata, kami tidak menuduh siapapun, hanya ingin memastikan keselamatan Aisyah. Saat itu, Aisyah kembali dengan gambar ikan di tangannya. Mama, hari ini kita ketemu lagi sama Putri, tanyanya polos. Siti Aminah berusaha tersenyum sambil bertukar pandang khawatir dengan dokter dan inspektur. Mungkin sayang, tapi pertama-tama Dokter Andi Saputra harus memeriksa pinggulmu dulu. Misteri ini semakin dalam dan hati sang ibu kembali diliputi rasa takut. Dari mana obat itu berasal dan bagaimana bisa masuk ke tubuh putrinya? Setelah pemeriksaan, Inspektur Bayu Haryanto membawanya ke ruang konsultasi pribadi. Sementara seorang perawat ramah menghibur Aisyah dengan buku gambar krayon. Saya sudah bicara dengan keluarga Hadi Pratama, kata Inspektur serius.
Mereka juga bingung soal obat ini dan bersumpah tidak ada Zolarum di rumah mereka. Siti Aminah mengusap rambutnya dengan cemas. Saya percaya pada mereka. Tapi kalau begitu, bagaimana obat ini bisa masuk ke tubuh putri saya? Inspektur Bayu Haryanto membuka map. Mari kita telusuri 48 jam terakhir. Apa yang dimakan atau diminum Aisyah sebelum menginap? Sarapan biasanya, sereal dan jus jeruk, jawabnya. Dan di rumah keluarga Hadi Pratama, Dewi Lestari bilang mereka makan pizza untuk makan malam, lalu es krim tradisional, es putar sebagai pencuci mulut dan martabak manis untuk sarapan. Inspektur mencatat, apakah ada obat pereda nyeri setelah jatuh? Siti Aminah menggeleng. Tidak. Hadi Pratama hanya mengoleskan obat merah sesuai cerita semua orang. Tidak ada yang lain. Tiba-tiba ingatan muncul di benak Siti Aminah. Tunggu. 2 hari lalu sebelum acara menginap, kami sempat mengunjungi ibuku di panti jompo Senja Emas. Aisyah sangat suka ke sana karena para penghuni selalu memberinya kue kering dan camilan. Alis Inspektur Bayu Haryanto terangkat. Apakah ibumu punya akses ke obat itu? Tidak. Beliau tidak pernah mengonsumsi obat semacam itu. Namun Siti Aminah terdiam sejenak. Tapi salah satu tetangganya Pak Hartono, selalu memberi Aisyah kue buatan sendiri. Beliau orangnya sangat baik, tapi karena masalah kesehatan, ia mengonsumsi banyak obat. Apa mungkin ada kontaminasi silang? Inspektur Bayu Haryanto menimpali. Mungkin saja setelah memegang obat, beliau langsung menguleni adonan. Mata Siti Aminah melebar atau mungkin tanpa sengaja mencampur gula dengan obat yang sudah hancur. Umurnya sudah 92 tahun dan penglihatannya tidak terlalu baik. Sang inspektur berdiri dengan tegas. Sepertinya kita harus pergi ke panti jompo Senja Emas. Bisa jadi ini hanya kesalahan kecil yang tidak disengaja, tapi kita harus memastikan. Saat bersiap pergi, hati Siti Aminah terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, sejak masalah ini bermula, penjelasan yang muncul tampak tidak ada. Hubungannya dengan perannya sebagai ibu maupun dengan keluarga Hadi Pratama, ia mulai menyadari kebenaran terkadang ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Panti Jompo Senja Emas menyambut tamu dengan rangkaian bunga cerah dan alunan musik klasik lembut di lobi. Siti Aminah menggenggam tangan kecil Aisyah sambil mengikuti Inspektur Bayu Haryanto. Ia sudah menelepon ibunya sebelumnya dan Ibu Mariah menunggu dengan cemas di ruang bersama. Siti, Aisyah, seru Ibu Mariah memeluk mereka erat lalu menatap curiga pada Inspektur. Lalu siapa pemuda ini? Inspektur Bayu Haryanto, Bu, jawabnya sambil menunduk sopan. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal tentang kunjungan Aisyah minggu ini. Dahi Ibu Mariah berkerut. Ada masalah. Siti Aminah menggenggam tangan ibunya erat-erat. Kami hanya mencoba memecahkan misteri kecil. Bu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah Pak Hartono ada di sini hari ini? Tanya Inspektur. Ya, beliau ada di ruang taman sedang mengerjakan puzzle. Jawab Ibu Maria Aisyah. Sayang, pergilah menyapanya. Beliau menanyakanmu. Si kecil berlari riang di bawah pengawasan perawat panti. Sementara inspektur menjelaskan situasi pada Ibu Maria. Astaga, desah wanita itu. Kalau benar beliau tanpa sengaja memberinya obat, tentu Pak Hartono akan sangat terpukul. Beliau sangat menyayangi anak-anak. Bahkan sebelum pensiun, beliau adalah seorang dokter anak selama lebih dari 40 tahun. Informasi itu membuat sang inspektur berpikir, dokter anak, menarik. Mereka pun menemukan Pak Hartono di dekat jendela besar. Tangannya bergetar ringan saat merangkai puzzle bergambar tata surya berisi 1000 keping. Wajahnya berseri ketika melihat Aisyah, astronaut kecil kesayanganku, ucapnya sambil menyerahkan potongan puzzle. Mau membantuku menaruh planet Mars di tempatnya. Aisyah langsung duduk di sampingnya. Sementara inspektur memperkenalkan diri lalu dengan hati-hati menyinggung soal kue. Oh ya, kue kayu manisku yang terkenal itu, jawab pria tua dengan bangga. Resep dari nenekku, aku selalu menyimpannya untuk kunjungan Aisyah. Apakah Bapak menyiapkannya sendiri? Tanya inspektur sopan. Tentu saja membuat kue menjaga tangan tetap lentur dan pikiran tetap tajam, ujar Pak Hartono, lalu menurunkan suaranya. Tapi kadang-kadang staf dapur membantu mencampur adonan. Tangan tua ini sudah tidak sekuat dulu. Sekilas tatapan penuh arti terlintas antara Siti Aminah dan Inspektur Bayu Haryanto. Staf dapur.
Itu kemungkinan baru yang belum mereka pertimbangkan. Pak Hartono, ucap inspektur hati-hati. Apakah Bapak kebetulan mengonsumsi obat bernama Zolaim? Tanya Inspektur Bayu Haryanto. Wajah Pak Hartono terlihat bingung. Tidak, saya tidak pernah mendengarnya. Kenapa tanya begitu? Saat mereka berbincang, Siti Aminah memperhatikan seorang asisten dapur muda berdiri gelisah di dekat sana. Sesekali melirik ke arah mereka. Begitu gadis itu menyadari dirinya diperhatikan, ia buru-buru berpaling dan hampir menjatuhkan troli berisi cangkir teh. Siti Aminah menyentuh lengan Inspektur Bayu Haryanto dan memberi isyarat halus ke arah sosok yang menjauh itu. Mata Inspektur menyipit sedikit sebelum ia pamit dari Pak Hartono. Sepertinya kita baru saja menemukan bagian lain dari teka-teki ini, gumamnya pada Siti Aminah saat mereka mengikuti asisten dapur itu menuju ruang belakang. Kadang-kadang, sadar Siti Aminah, memecahkan satu misteri hanya membuka misteri yang lain dan kebenaran bisa saja tersembunyi di tempat yang paling tak terduga. Mereka pun masuk melewati pintu ayun menuju dapur sibuk panti jompo senja emas. Gadis muda itu, papan nama di dadanya bertuliskan Nurul, terlihat panik mengelap meja, menghindari kontak mata. Permisi, Nurul. Sapa Inspektur Bayu Haryanto lembut? Saya Inspektur Polisi. Bolehkah kita bicara sebentar? Gadis itu membeku. Serbet masih tergenggam erat di tangannya yang bergetar. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun, ucapnya tiba-tiba air mata langsung memenuhi matanya. Siti Aminah dan Inspektur saling berpandangan, tidak menyangka akan mendengar pengakuan secepat itu. Mari kita duduk sebentar, usul Inspektur menunjuk meja kecil di sudut dapur. Begitu duduk, Nurul terus memelintir serbetnya dengan gugup. Anak kecil itu, dia baik-baik saja, kan? Saya sangat khawatir, Aisyah baik-baik saja. Jawab Siti Aminah lembut, terkejut dengan ketulusan kekhawatiran gadis itu. Tapi kami menemukan jejak obat bernama Zolaim di tubuhnya. Kamu tahu soal itu? Nurul mengangguk sedih. Itu resep milik teman sekamar saya. Dia punya kecemasan berat dan insomnia. Lalu bagaimana bisa masuk ke kue buatan Pak Hartono? Tanya Inspektur dengan nada tenang. Itu kecelakaan. Saya bersumpah. Jelas Nurul sambil menyeka air matanya. Sudah berbulan-bulan saya membantu Pak Hartono membuat kue. Dia memberikan resep neneknya dan bahan-bahannya. Saya yang mencampur adonan sementara dia mengawasi. Tangannya terlalu gemetar untuk menguleni sendiri. Tapi dia sangat bangga masih bisa memberi camilan untuk cucu para penghuni. 3 hari lalu saya terlambat masuk shift. Semalaman saya belajar untuk ujian perawat. Teman sekamar saya menawarkan satu pilnya agar saya bisa tetap terjaga. Saya simpan di saku. Niatnya mau saya minum saat istirahat. Tapi waktu membantu mengaduk adonan pil itu sepertinya jatuh ke dalam mangkuk. Saya baru sadar setelah kuenya matang dan sudah dibungkus oleh Pak Hartono untuk para tamu. Saya ingin bilang ke supervisor, tapi saya takut kehilangan pekerjaan. Padahal saya butuh pekerjaan ini untuk membiayai sekolah perawat. Siti Aminah merasakan campuran lega, simpati, sekaligus kesal karena keheningan Nurul telah membuat banyak orang khawatir. Nurul, kata Inspektur tegas, namun tetap lembut. Kamu seharusnya langsung melapor. Obat bisa sangat berbahaya, apalagi untuk anak-anak. Saya tahu, bisiknya dengan kepala tertunduk. Begitu saya melihat kalian bicara dengan Pak Hartono tadi, saya sadar tidak bisa menyembunyikannya lagi. Anak itu, dia benar-benar baik-baik saja. Syukurlah. Iya, jawab Siti Aminah. Dosisnya kecil sekali, hanya membuatnya sedikit mengantuk. Bahkan saat itu kami tidak menyadarinya. Inspektur Bayu Haryanto pun mencatat keterangan itu di buku kecilnya. Aku harus membuat laporan resmi tentang insiden ini, ujar Inspektur Bayu Haryanto. Tapi karena ini jelas kecelakaan dan kamu sudah jujur mengakuinya, aku tidak melihat adanya tuntutan pidana. Wajah Nurul terlihat lega, lalu berubah menjadi penuh tekad. Saya akan terima konsekuensinya dan saya akan mengatakan yang sebenarnya pada Pak Hartono dan supervisor saya. Saat meninggalkan dapur, Siti Aminah merasa kagum pada keberanian gadis itu yang akhirnya memilih berkata jujur. Di ruang taman, mereka menemukan Aisyah dan Pak Hartono sedang gembira menyelesaikan bagian planet Mars pada puzzle. Sama sekali tidak menyadari drama yang baru saja terjadi. Ibu Maria mendekat dengan wajah penuh tanya dan Siti Aminah memberi anggukan halus menandakan misteri telah terpecahkan. Misteri terpecahkan,
Tanya Inspektur Bayu Haryanto pada Aisyah sambil melirik puzzle. Gadis kecil itu tersenyum lebar dan menunjuk planet merah yang sudah terpasang. Potongannya ternyata sembunyi di bawah meja. Inspektur tersenyum, menyadari betapa tepat pengamatan polos itu. Kadang-kadang kepingan yang hilang ternyata ada di depan mata. Kita hanya perlu tahu di mana mencarinya. Saat bersiap meninggalkan panti jompo senja emas, Siti Aminah merasakan beban 2 hari terakhir perlahan menghilang. Ternyata penjelasannya sederhana saja. Sebuah pil yang tanpa sengaja jatuh ke adonan kue oleh seorang mahasiswa perawat yang kelelahan. Tidak ada niat jahat, tidak ada pengabaian, hanya serangkaian kebetulan yang mengarah pada kesalahpahaman besar. Dalam perjalanan pulang, Aisyah tertidur di kursi mobilnya, menggenggam erat potongan puzzle yang diberikan Pak Hartono sebagai kenang-kenangan. Siti Aminah menatap wajah damai putrinya di kaca spion, kagum pada betapa tangguhnya seorang anak di tengah kekacauan orang dewasa. Aku tidak percaya semua ini bisa terungkap secepat itu, ucapnya pelan pada Inspektur Bayu Haryanto yang menawarkan diri mengantar mereka pulang. Dari ruang gawat darurat rumah sakit sampai dapur panti jompo. Hanya dalam 2 hari. Sang inspektur mengangguk bijak. Kasus yang melibatkan anak memang sering berbelok tak terduga. Aku bersyukur kali ini berakhir dengan penjelasan yang ringan. Apakah aku bereaksi berlebihan? Tanya Siti Aminah. Pertanyaan yang menghantuinya sejak salah paham dengan keluarga Hadi Pratama terungkap. Sama sekali tidak, jawab inspektur tegas. Kamu mendengar putrimu mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan, melihat ia kesakitan, lalu mencari bantuan medis. Itu persis yang dilakukan orang tua yang baik. Saat mereka sampai di rumah, mereka terkejut melihat mobil Dewi Lestari sudah terparkir di depan. Ia duduk di tangga dengan sebuah piring besar nasi goreng kampung di sisinya. Semoga kalian tidak keberatan, panggilnya ramah. Saya pikir kalian pasti butuh makan malam setelah semua yang terjadi. Hadi Pratama dan Putri sebentar lagi akan datang. Mereka sedang membeli es krim tradisional es putar untuk pencuci mulut. Tenggorokan Siti Aminah tercekat oleh rasa haru atas sikap persahabatan sederhana ini. Meski semua kekacauan terjadi, keluarga Hadi Pratama tetap hadir menawarkan dukungan tanpa ragu. Kami sudah menemukan apa yang sebenarnya terjadi, katanya sambil mengundang Dewi Lestari masuk, sementara inspektur dengan lembut menggendong Aisyah yang masih tertidur. Itu berasal dari obat di panti jompo yang tanpa sengaja tercampur ke kue yang dimakan Aisyah. Sebelum acara menginap, mata Dewi Lestari membesar. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejatuhannya di rumah kami. Sama sekali tidak, jawab Inspektur Bayu Haryanto, menidurkan Aisyah di sofa ruang tamu. Itu hanya kebetulan obat itu membuatnya mengantuk yang mungkin berkontribusi pada jatuhnya dari Istana Balon dan masih tersisa di tubuhnya ketika rumah sakit melakukan tes. Dewi Lestari duduk di kursi dapur dengan wajah lega. 2 kejadian yang sama sekali tidak berhubungan, tapi kebetulan bertemu di saat yang paling salah. Hidup memang kadang aneh, ujar Inspektur Bayu Haryanto sambil menerima secangkir kopi dari Siti Aminah. Kebanyakan waktu, tidak ada konspirasi besar, hanya serangkaian peristiwa acak yang pikiran kita coba hubungkan. Bel pintu berbunyi menandakan kedatangan Hadi Pratama dan Putri membawa es krim tradisional, es putar serta seikat bunga astah. Saat Putri berlari membangunkan Aisyah, para orang dewasa berkumpul di dapur. Suasana terasa jauh lebih ringan dibanding beberapa hari terakhir. Saya sudah bicara dengan direktur panti, jelas inspektur saat mereka duduk mengelilingi meja. Mereka akan menerapkan protokol baru untuk relawan dapur, tapi tidak ada tuntutan terhadap Nurul. Dia benar-benar menyesal dan sudah mendaftar kursus keselamatan obat. Kasihan sekali gadis itu, ucap Dewi Lestari penuh simpati. Pasti dia sangat ketakutan saat menyadari apa yang terjadi. Kadang orang baik pun bisa salah. Tambah Hadi Pratama sambil menyajikan nasi goreng kampung. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu. Siti Aminah memandang sekeliling dapurnya. Sang inspektur yang mengejar kebenaran dengan hati-hati. Sahabat yang memaafkan kesalahpahaman besar. 2 anak kecil yang kini tertawa riang di ruang tamu seolah tidak pernah ada masalah. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Aku ingin mengusulkan sebuah perayaan kecil. Katanya mengangkat gelas airnya. Untuk pengertian, pengampunan, dan kesempatan kedua. Gelas pun beradu. Lalu ponsel inspektur bergetar. Ia melihatnya sekilas lalu berdiri. Tugas memanggil, katanya dengan senyum menyesal. Tapi aku senang bisa menyelesaikan kasus ini dengan akhir yang bahagia. Di pintu, Siti Aminah sekali lagi berterima kasih. Anda tidak pernah terburu-buru menyimpulkan.
Padahal itu bisa saja jadi pilihan mudah. Inspektur Bayu Haryanto tersenyum. Dalam pekerjaan saya belajar bahwa kenyataan jarang seperti yang tampak di awal. Kebenaran biasanya ada di tengah-tengah. Kita hanya perlu cukup sabar untuk menemukannya. Saat ia berjalan ke mobilnya, ia menoleh sekali lagi ke rumah itu. Melihat cahaya hangat dari jendela dapur yang membingkai siluet dua keluarga yang kini terikat semakin kuat melalui ujian salah paham dan rekonsiliasi. Tidak semua kasus berakhir dengan borgol dan hak-hak hukum, pikirnya. Ada yang berakhir dengan persahabatan dan pengampunan. Dan itulah yang paling memuaskan. 1 minggu setelah kasus itu selesai, Inspektur Bayu Haryanto kembali mendatangi rumah Siti Aminah. Namun, kali ini bukan karena Aisyah, ia membawa sebuah map dan raut wajah yang langsung membangkitkan rasa ingin tahu. Inspektur Bayu Haryanto, sambut Siti Aminah terkejut. Semuanya baik-baik saja. Semua baik, jawabnya sambil menerima undangan masuk. Tapi ada sesuatu yang menarik dan saya pikir Anda harus tahu. Di ruang tamu, ia membuka map di atas meja. Ingat Nurul, asisten dapur di panti jompo Senja Emas. Siti Aminah mengangguk. Tentu ada apa dengannya? Bukan hal buruk, jelasnya. Setelah kunjungan kita, pihak panti melakukan evaluasi penuh terhadap kebijakan obat. Dalam proses itu, mereka menemukan beberapa penghuni sudah mengalami kantuk dan kebingungan tidak biasa selama beberapa bulan terakhir. Siti Aminah langsung condong ke depan. Naluri perawatnya bangkit. Maksudnya ada kesalahan obat lain? Tidak persis, jawab inspektur. Awalnya staf mengira ini terkait kesalahan Nurul, tapi ternyata waktunya tidak cocok. Gejala-gejala ini sudah muncul jauh sebelum dia mulai bekerja. Ia menunjukkan bagan yang mencatat keluhan tidak biasa para penghuni. Polanya samar, hanya keluhan sesekali yang mudah dianggap sebagai faktor usia atau kondisi medis yang sudah ada. Namun ketika dilihat secara keseluruhan, Inspektur Bayu Haryanto menunjuk pada pola jelas yang muncul di bagan itu. Jadi kalau bukan Nurul, lalu siapa? Tanya Siti Aminah. Ekspresi inspektur berubah serius. Panti telah memasang kamera tambahan di ruang penyimpanan obat. Kemarin mereka menangkap salah satu perawat paling dipercaya, Lindawati sedang mengutak-atik troli obat. Siti Aminah terperanjat. Lindawati, tapi dia sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Ibuku selalu bilang dia perawat terbaik di staf. Dan memang begitu, jawab inspektur. Tapi tampaknya setelah cedera punggung tahun lalu, dia mengembangkan ketergantungan pada obat resep. Dia mulai mengambil sedikit demi sedikit obat penenang dari resep beberapa penghuni cukup kecil agar tidak langsung ketahuan, lalu menggantinya dengan obat tidur bebas resep. Itulah sebabnya gejalanya ringan dan tidak konsisten. Dan kenapa tidak ada yang menghubungkan hal itu sampai sekarang? Gumam Siti Aminah menyadari. Inspektur mengangguk. Panti sekarang sedang melakukan audit penuh dan sudah melaporkan kasus ini ke Dewan Perawat. Lindawati saat ini berada dalam program rehabilitasi. Aku bisa bayangkan betapa sulitnya ini bagi semua orang di panti jompo Senja Emas, kata Siti Aminah pelan. Para penghuni mempercayakan hidup mereka pada staf. Itu sebabnya aku datang. Jelas inspektur. Direktur panti tahu kamu seorang perawat dan sekarang mereka sangat kekurangan staf. Dia bertanya, apakah kamu tertarik mengambil beberapa shift sementara mereka menata ulang tim? Siti Aminah tak menyangka arah pembicaraan ini. Tapi aku terbiasa di IGD, bukan geriatri. Justru mereka tertarik karena kamu paham situasinya, tapi tidak terikat emosional, terang inspektur. Selain itu, ibumu ada di sana, jadi kamu sudah punya keterikatan dengan komunitas. Ide itu mulai berakar dalam benak Siti Aminah. Shift malamnya di rumah sakit selalu menyulitkan untuk menyeimbangkan jadwal dengan Aisyah. Bekerja di panti jompo Senja Emas berarti jam siang yang lebih teratur, dekat rumah, dan kesempatan lebih sering bertemu ibunya. Aku harus memikirkannya, ujarnya perlahan. Ini perubahan besar. Tentu, kata inspektur. Direktur hanya memintaku menyampaikan tawaran ini karena aku memang berniat mengabari perkembangan kasus. Saat mereka membicarakan detailnya, Aisyah tiba-tiba berlari masuk bersama Putri dan Dewi Lestari. Rupanya anak-anak baru pulang bermain di taman. Inspektur Bayu Haryanto. Seru Aisyah antusias. Kamu mau lihat gambar roket kita? Inspektur tersenyum. Tentu saja dua gadis itu segera berlari mengambil karya mereka.
Memberi kesempatan Dewi Lestari menyapa inspektur dan mendengar kabar soal panti jompo Senja Emas. Hidup penuh dengan keterhubungan tak terduga. Bukan kagum Dewi Lestari. Kalau saja Aisyah tidak memakan kue itu, kalau saja dia tidak jatuh di rumah kami, kalau saja kamu tidak menyelidiki, semua ini takkan terungkap. Siti Aminah mengangguk merenung. Satu insiden kecil mengungkap masalah jauh lebih besar dan mungkin membuka pintu baru bagiku secara profesional. Inspektur mengumpulkan berkas-berkasnya saat anak-anak kembali dengan gambar penuh warna tentang petualangan luar angkasa. Seringkali memang begitu, ujarnya. Kita pikir sedang menapaki satu jalan. Ternyata itu membawa kita ke arah yang sama sekali berbeda. Saat Siti Aminah menatap gambar roket karya putrinya lengkap dengan sosok kecil bertuliskan, Kapten Aisyah di kokpit, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Petualangan baru apalagi yang menanti mereka semua di depan. Kadang Siti Aminah merenung, perjalanan paling berarti sering dimulai dari langkah terkecil atau dalam kasus Aisyah dari jatuh di istana balon yang entah bagaimana mengubah segalanya. 3 minggu kemudian ia berdiri di ruang bersama yang terang dan luas di panti jompo Senja Emas mengenakan seragam perawat rapi dengan lencana nama baru bertuliskan Siti Aminah RN Koordinator Kesehatan. Setelah banyak pertimbangan dan diskusi keluarga, ia menerima posisi itu. Beralih dari ritme sibuk ruang gawat darurat ke alur yang lebih tenang dalam perawatan geriatri. Bagaimana rasanya seminggu bekerja di sini? Tanya ibunya. Ibu Mariah yang bergabung di samping jendela besar menghadap taman. Berbeda. Aku Siti Aminah, tapi berbeda yang baik. Aku bisa makan malam bersama Aisyah setiap malam. Aku bisa mengantarnya ke sekolah setiap pagi dan ia tersenyum. Aku bisa melihatmu setiap hari. Ibu Mariah menepuk tangannya hangat. Dan aku bisa lebih sering bertemu cucuku juga. Dia sudah jadi selebriti di sini. Tahu? Memang benar. Aisyah telah memikat hati para penghuni dengan kunjungan sepulang sekolahnya, terutama Pak Hartono yang kini menjadikannya asisten resmi dalam menyusun puzzle. Panti telah menerapkan protokol baru yang ketat untuk obat-obatan dan Siti Aminah berperan besar merancang langkah-langkah keamanan yang melindungi penghuni tanpa membuat mereka merasa diawasi di rumah sendiri. Ngomong-ngomong soal Aisyah, katanya sambil melihat jam. Dewi Lestari pasti akan segera menurunkannya. Hari ini ada kunjungan sekolah ke Museum Iptek TMI. Seakan menjawab, suara riang Aisyah terdengar dari lorong saat ia berlari masuk. Diikuti Dewi Lestari dan Putri. Mama, Nenek, di museum tadi ada baju astronot sungguhan. Aku pakai helm astronautnya. Mata Aisyah berbinar penuh semangat. Dan tahu nggak? Bu Guru bilang kelas kami akan bikin model tata surya dan aku yang jadi penanggung jawab planet Jupiter. Siti Aminah menukar senyum hangat dengan Dewi Lestari. Dalam beberapa minggu sejak kesalahpahaman itu, persahabatan mereka bukan hanya pulih, tapi semakin erat. Keluarga Hadi Pratama sangat mendukung perubahan karirnya. Dengan Dewi Lestari sering membantu antar jemput sekolah Aisyah saat ibunya menyesuaikan jadwal barunya. Anak-anak jadi penjelajah luar angkasa hari ini, lapor Dewi Lestari. Meskipun aku rasa Putri menyelundupkan batu bulan di sakunya, ia berkedip pada putrinya yang terkikik lalu mengeluarkan batu kecil bulat dari jaketnya. Ini buat koleksinya, Pak Hartono, jelasnya serius. Dia pasti senang, sahut Ibu Mariah. Sekarang dia di ruang taman sedang menyiapkan puzzle baru, foto NASA tentang Bima Sakti. Sepertinya dia memang menunggu asistennya. 2 gadis kecil itu langsung berlari ke ruang taman dengan Ibu Mariah mengikuti lebih pelan untuk mengawasi. Kopi, tawar Siti Aminah pada Dewi Lestari, mengajaknya ke ruang staf. Aku menemukan kopi di sini jauh lebih enak dibanding di rumah sakit. Mereka duduk di kursi nyaman dan Dewi Lestari memperhatikan sahabatnya. Kamu terlihat bahagia, Siti. Lebih segar? Iya, jawabnya mantap. Tempat ini rasanya benar. Seolah semua kekacauan bulan lalu justru membawaku tepat ke tempat yang seharusnya. Dewi Lestari mengangguk. Aneh ya, bagaimana segalanya bisa berbalik? Awalnya terasa seperti masalah besar, tapi lalu ternyata itu membawamu ke sesuatu yang lebih baik. Sambung Siti Aminah. Percakapan mereka terhenti ketika ponsel Siti Aminah berbunyi. Sebuah pesan masuk. Siti Aminah melirik ponselnya dan tersenyum. Inspektur Bayu Haryanto, jelasnya pada Dewi Lestari. Dia menanyakan bagaimana pekerjaan baruku. Dia juga terus memantau pemulihan Lindawati. Katanya kondisinya semakin membaik di program rehabilitasi. Dewi Lestari mengangkat alis. Dia sering mengirimu pesannya.
Siti Aminah merasa pipinya memerah. Hanya urusan profesional. Dia memang teliti. Gumam sahabatnya dengan nada menggoda. Dan kopi yang kalian minum bersama Sabtu lalu juga urusan profesional. Tentu saja wajah Siti Aminah makin merona. Itu hanya kopi. Tentu, jawab Dewi Lestari sambil tersenyum nakal. Dan fakta bahwa Aisyah bilang kalian akan pergi ke planetarium akhir pekan ini juga pasti penelitian profesional belaka. Sebelum Siti Aminah bisa menjawab, Nurul kini resmi menjadi koordinator keselamatan obat di Panti Jompo Senja Emas di pintu lounge dengan senyum penuh arti. Siti, ada seseorang mencarimu, katanya. Katanya urusan resmi, tapi sepertinya dia membawa tiket pertunjukan astronomi. Tawar yang Dewi Lestari mengiringi langkah Siti Aminah yang bangkit untuk menyambut tamu tak terduga itu. Bertanya petualangan baru apalagi yang menantinya. 6 bulan kemudian, suasana Panti Jompo Senja Emas dipenuhi kegembiraan. Taman disulap dengan lampu kelap-kelip, barisan kursi lipat, dan lengkungan bunga segar, serta daun. Siti Aminah berdiri di dalam, menatap kerumunan tamu melalui jendela. Gaun putihnya sederhana, namun anggun. Rambutnya dihiasi bunga kecil. Gugup, tanya Ibu Maria sambil membetulkan kalung di leher putrinya. Aneh, tapi tidak, jawabnya dengan senyum tenang. Rasanya benar. Pintu terbuka. Aisyah masuk berlari riang dengan gaun pengiring bunga diikuti putri dengan pakaian serasi. Mama, semua orang sudah datang. Serunya Pak Hartono menyimpan kursi terbaik dan Inspektur Maksudku Bayu menunggu di bawah lengkungan. Dia kelihatan ganteng sekali tapi juga agak gugup. Siti Aminah tertawa bilang padanya, aku segera datang. Anak-anak berlari pergi sementara Dewi Lestari masuk dengan gaun pendamping pengantin. Siap. Siti Aminah menarik napas panjang lalu mengangguk. Siap. Musik pun mengalun saat mereka melangkah ke taman. Ia melihat Hadi Pratama berdiri di samping kursi kosong istrinya, siap mengantar Dewi Lestari setelah ia menyerahkan mempelai ke pelaminan. Ia juga melihat keluarga besar Benet, rekan kerjanya dari panti, bahkan Dr. Andi Saputra dari rumah sakit. Namun yang paling ia lihat adalah Inspektur Bayu Haryanto, pria yang penyelidikannya bukan hanya melindungi Aisyah, tapi juga menuntunnya pada kehidupan, karir, dan cinta baru. Saat ia mencapai lengkungan menggenggam tangan inspektur yang terulur, Aisyah dan Putri menaburkan kelopak bunga dengan tawa riang. Siapa sangka, bisik Bayu saat penghulu memulai prosesi, bahwa sebuah kesalahpahaman bisa membawa kita ke sini. Siti Aminah menggenggam tangannya erat. Kadang perjalanan terindah justru dimulai dari jalan yang salah. Pak Hartono, kini kakek kehormatan bagi Aisyah dan Putri menyeka air matanya haru. Di sampingnya, Nurul tersenyum bangga. Gelar perawatnya baru saja selesai dan tergantung di dinding rumahnya. Saat tiba waktunya mengucap janji, Bayu menatap mata Siti Aminah dengan keyakinan penuh. Aku berjanji selalu melihat lebih dalam dari kesan pertama untuk mencari kebenaran dengan sabar dan hati-hati dan mengingat bahwa penemuan terbesar sering datang dari tempat yang tak terduga. Saat bibir mereka bertemu dalam ciuman pertama sebagai suami istri, Aisyah melemparkan sisa kelopak bunganya ke udara. Kelopak itu tertangkap cahaya senja keemasan jatuh mengelilingi keluarga baru itu seperti bintang yang pulang. Dalam momen sempurna itu, dikelilingi sahabat yang kini telah menjadi keluarga, Siti Aminah tahu bahwa hari tergelap dalam hidupnya entah bagaimana telah berubah menjadi berkah terbesarnya. Bukti bahwa bahkan ketakutan terdalam kadang justru menuntun kita langsung pada masa depan paling terang.